Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teknotrend Channel. Jadi selanjutnya yang akan kita buat yaitu SQL database-nya. Bagaimana sintak-sintaknya, kita membuat table, bagaimana kita akan mengisi database tersebut. Oke, kita langsung saja. Mungkin kita buat saja di sini dengan new text document. Kita namakan saja database gitu ya. Oke, kita akan edit dulu di sini. Yang pertama itu kan kita sudah buat nih kemarin, ada 4 table, ada kasir, ada struk, ada pelanggan, ada barang. Jadi untuk tata cara pembuatan dari SQL ini kita harus tahu dulu yang mana induk dan anaknya. Jadi untuk menentukan induk dan anaknya kita lihat saja yang mana yang tidak ada foreign key itu merupakan induknya, karena anaknya ini akan mewarisi apa-apa saja atribut dari induknya. Jadi di sini karena ada kasir dan pelanggan, jadi kita bisa memilih salah satu. Mungkin kita akan membuat pelanggan saja. Kita create, mungkin kita create table dengan nama pelanggan. Di dalam pelanggan. Di dalam pelanggan ini kita akan membuat beberapa atributnya, yaitu kemarin atributnya ada ID pelanggan ya. Kita mungkin lihat saja di sini. Ada ID pelanggan. Kita buat data tipenya, yaitu numerik. Panjangnya ada berapa? 16. Constraint, kita buat pelanggan. Pelanggan itu ada karena kalau untuk menentukan ini kita bisa bebas menentukannya, cuman dari Oracle sendiri dia menyarankan jika ada satu suku kata seperti ini kita akan mengikuti 2 huruf di depan dan 1 huruf belakang, makanya kita akan menggunakan PEN. PEN dari ID itu not null. Karena di sini mandatory, jadi kita buat not null enable. Nah, di sini. Karena ini masih pembuatan dari atribut ya, kita bisa copy paste saja dengan nama pelanggan ini. Kita ubah saja di sini nama pelanggan numerik, dia tidak numerik lagi tapi varchar. Kita ganti saja di sini varchar 25. Constraint pen ID dengan nama NN not null enable. Dan satu lagi kita akan membuat pembayaran. Kita ganti lagi ini menjadi pembayaran. Di sini karena kita menggunakan varchar, kita harus buat varchar juga. Varchar 10. Constraint pen sini karena pembayaran, kita buat jadi pembayaran. Pembayaran PBN. Sebenarnya kita buat bayar pun juga tidak masalah. Pen bayar NN not null enable. Dan langkah selanjutnya, setelah kita membuat semua atribut ini, kita akan membuat primary key-nya, yaitu kita buat constraint dulu. Constraint dari pen ID PK ya, primary key. Kita buat primary key. Primary key-nya apa? Karena primary key di sini adalah ID pelanggan, jadi kita buat ID pelanggan. Setelah ini kita akan membuat using index enable. Dan kita tutup dengan titik koma. Untuk merapikan mungkin kita bisa buat seperti ini ya. Setelah kita membuat satu table di sini, kita akan membuat tab dengan table yang lain, yaitu kita lihat setelah pelanggan kita akan buat kasir lalu struk.
Oke, karena di sini lumayan memakan waktu, kita akan percepat saja. Oke, di sini kita sudah membuat kasir dan struknya. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah alter table, tapi sebelum itu ini kan ada foreign key nih. Kalau untuk foreign key kita tetap buat atributnya, tapi di sini saya tidak gunakan mandatory ya, karena di sini saya buat nolnya enable saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat alter table. Alter table itu seperti kita menghubungkan satu table dengan table yang lain. Jadi kita langsung saja membuat alter table. Alter table, apa nama tablenya? Itu dari table struct ya. Table struct add constraint. Kita namai struct itu tadi stk ya, stk id. Kita karena membuat id ini sebagai foreign key kita, fk foreign key. Oke, yang kita masukkan di sini adalah id, karena id dari struct ini ya, atributnya. Lalu kita tambahkan juga reference. Kita lihat reference dari dia melihat ID dari ID pelanggan. Jadi kita akan buat di sini pelanggan, karena kita buat table pelanggan. Dari pelanggan itu atribut apa yang akan kita hubungkan, yaitu dengan ID pelanggan. Dan jangan lupa kita buat di sini enable. Oke, kita jangan lupa buat titik koma. Oke, setelah itu kan ada dua nih, kita akan buat langsung saja jadi dua. Jadi kita di sini ini tetap struct stk, di sini kita buat saja kasir dengan ID-nya namanya kasir. Dari kasir ini kita akan mengambil dari table kasir dengan ID nomor kasir, bukan ID pelanggan tapi nomor kasir. Oke, untuk pembuatan alter tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian dari barangnya. Oke, tanpa perpanjang waktu kita akan langsung saja. Nah, di sini kita sudah buat table barang. Kita sudah ikuti bagaimana data tipenya. Nah, di sini kita sudah membuat data barangnya. Create table barang dengan nomor item, numerik 13 kita sudah mengikuti dari sini, dan kita sudah membuat alter table-nya karena di sini memiliki foreign key juga ya. Jadi dari alter table barang ini kita ambil buat constraint-nya dulu, foreign key, nomor kwitansi ini atribut dari table barang, lalu dia akan menuju ke struct, dia akan mengambil nomor kwitansi dari sini. Makanya dia ngambil dari table nomor kwitansi dan enable. Nah, kita sudah membuat SQL database-nya. Selanjutnya kita akan membuat isi dari database-nya. Jadi kita bisa langsung saja, ini bisa kita save saja, dan jangan lupa kita beri nama SQL. Yes. Lalu selanjutnya kita akan membuat isi database-nya. Kita samakan saja, kita buat isi database. Nah, di sini. Untuk isi database ini kita harus tahu dulu. Kita menggunakan insert values. Insert values dari, kita lihat table ya, dari pelanggannya. Ini harus sama tulisannya. Kita titik koma di akhir. Kita lihat atributnya apa saja, yaitu ada ID pelanggan. Jadi ID pelanggan itu seperti nick ya. Kita buat saja sembarang. Oke, di sini sudah kita buat. Lalu setelah itu ada juga nama. Nama kita buat saja nama sembarang saja ya. Mungkin nama saya juga boleh. Oke,
Oke, di sini sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat beberapa. Jadi kita bisa buat Ctrl V, values pelanggan. Di sini kita ubah karena setiap orang pasti ID-nya berbeda-beda seperti itu kan. Kita buat saja 21 di sini, 3 di sini 10, lalu 25. Oke, kita buat namanya juga pasti berbeda. Oh ya, di sini hampir lupa, ini bukan insert values ya, tapi insert into pelanggan values. Nah, seperti ini. Oh, salah. Kita buat into pelanggan values. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan samakan juga. Kita akan insert into values juga. Tapi kali ini kita akan membuat yang untuk kasir. Jadi kita buat di sini kasir values. Kita lihat ada berapa atribut yang dibutuhkan di sini. Berarti cuma 2. Nomor kasir itu ada 1 numerik. Berarti kita hanya menyisakan 1 ya. Karena di sini kasirnya saya anggap saja cuma ada 9. Jadi di sini kita bisa nginput dari 1 sampai 9. Makanya saya menggunakan numerik 1. Dan di sini adalah nama kasirnya siapa gitu. Kita buat saja. Kita bisa copy, kita pastikan lagi. Kita buat nama yang lain juga. Oke, sudah ada 2. Sini selanjutnya kita akan membuat table stroke ya. Kita copy paste lagi, kita ubah namanya dengan stroke seperti ini. Dan nomor kwitansi 1 saja kita buatnya. Dengan tanggal. Nah, untuk tanggal ini ada beberapa cara, yaitu kita bisa menggunakan cara seperti ini. Dengan menggunakan tanggal, strip bulan, strip tahun. Nah, seperti ini. ID kita akan samakan sama yang di atas. Itu kita bisa copy paste yang ini. Jangan lupa. Oke, ini dia. Dan nomor kasir kita buat sama juga. Ini mungkin 1. Lalu di bawahnya kita akan buat lagi. Sini nomor stroke yang kedua dengan tanggal yang berbeda, mungkin 13 Juni. Dan di sini kita akan menggunakan data customer yang kedua. Kita copy saja di sini dan dia pergi ke kasir 2. Oke, mungkin sementara seperti ini saja. Kita save saja. Kita lihat di sini isi database kita akan rubah jadi SQL. Lalu kita yes. Oke. Sekian SQL database kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk video selanjutnya kita akan langsung membuat database di Oracle SQL kita dengan menggunakan SQL database. Oke, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.